Bapak Ibu sekalian, malam ini kita kembali mau mendengarkan kisah Natal ini, tapi kita akan melihatnya dari sisi kita sebagai keluarga, dari sisi perkawinan kita. Jadi kita melihat bacaan ini berbicara tentang sebuah keluarga Kristen yang masih sangat muda. Yusuf dan Maria. Kadang-kadang kita mungkin bertanya, berapa umur Yusuf dan Maria pada saat mereka sampai di Bethlehem ini. Nah, pertanyaan ini tentu tidak dijawab langsung di dalam Alkitab. Tapi kalau kita melihat bagaimana budaya di dalam masyarakat orang Yahudi pada masa Perjanjian Baru, kita bisa membuat perkiraan. Nah, Maria pada saat ini diperkirakan usianya di sekitar 16 tahun. Karena itulah umur anak gadis pada masa abad pertama ini, dan umumnya mereka sudah akan menikah di usia tersebut. 16 tahun bagi kita sekarang mungkin kedengarannya agak mudah sekali, tapi saya rasa pada masa tersebut itu sudah satu umur yang umum. Lalu bagaimana dengan Yusuf? Nah, kita mengetahui dalam budaya mereka, seorang anak laki-laki, umumnya mereka itu harus sudah mempunyai sebuah pekerjaan tetap sebelum mereka itu menikah. Nah, jadi tentu umurnya itu akan lebih tinggi. Jadi diperkirakan Yusuf itu mungkin 18 sampai 25 tahun. Nah, jadi inilah satu rentang umur yang kira-kira bisa kita pegang. Kalau kita bertanya berapa umur Yusuf dan Maria pada saat mereka menikah. Namun walaupun mereka ada pasangan sangat muda, tapi mereka di dalam kehidupan iman ternyata mempunyai teladan yang sangat baik. Nah, itulah yang mau kita pelajari malam hari ini. Itu teladan mereka di dalam hal iman mereka, disusul oleh ketaatan mereka, dan juga yang terakhir adalah kasih sayang. Nah, kita akan lihat bagaimana kisah Natal ini menunjukkan kualitas kehidupan rohani mereka ini. Iman, ketaatan, dan kasih sayang. Kalau kita lihat dalam kehidupan keluarga kita, supaya iman, ketaatan, dan kasih sayang juga akan mengukuhkan kehidupan kita sebagai suami dan istri. Mari kita lihat pertama itu tentang iman. Yusuf dan Maria, kita katakan mereka itu beriman atau mereka percaya. Kenapa? Karena apa yang Tuhan katakan kepada mereka melalui malaikat, mereka terima itu sebagai kebenaran. Dan mereka mau menjalani hidupnya ini sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Ada dua bagian ayat firman Tuhan yang bisa kita kutip, yang menyatakan kehendak Tuhan kepada mereka. Di Lukas kepada Maria dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi.
Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, ini adalah perkataan malaikat kepada Maria. Intinya adalah apa? Bahwa anak yang akan lahir ini, dia ini sesungguhnya adalah Raja Mesias. Atau dengan kata lain, dia ini adalah juru selamat dunia. Dan Maria percaya apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan ini kepadanya. Lalu di Matius pasal pertama kita mencatat apa yang dikatakan malaikat juga kepada Yusuf. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kepada Yusuf disampaikan bahwa anak yang akan lahir ini, dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kata lain itu juga berarti dia akan menjadi juru selamat. Nah, Maria dan Yusuf ketika mereka mendengarkan apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepada mereka, mereka itu percaya bahwa memang benar anak yang akan lahir di malam Natal ini, dia itu sungguh adalah raja dan juru selamat dunia ini. Mereka terima perkataan Tuhan. Nah, sekarang kita bisa belajar sesuatu tentang iman ini, tentang percaya kepada apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa pernikahan itu adalah anugerah Tuhan kepada kita. Kita yang datang tentu semua sudah menikah kan? Kalau belum menikah, kamu rayakan nanti minggu depan di Komisi Muda-Mudi. Betul. Tapi ada juga ikut anak-anak tidak apa. Tapi ini adalah prenatal Komisi Wanita, Pria dan Wanita. Jadi kita semua yang hadir itu harusnya sudah yang menikah. Tapi apakah pernah kita melihat bahwa pernikahan kita ini adalah sesuatu yang Tuhan bilang baik? Itu suatu anugerah Tuhan kepada kita. Pernikahan kita ini bukan sekedar karena kita merasa semua orang harus menikah. Kebiasaan dalam masyarakat, makanya saya menikah. Kita harus melihat pernikahan kita lebih daripada sekedar sebuah kebiasaan, sebuah adat istiadat. Tapi pernikahan adalah anugerah Tuhan. Di firman Tuhan berulang-ulang kali dikatakan bahwa pernikahan itu adalah hal yang baik. Ya. Di Kejadian umpamanya pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah sendiri yang melihat kalau seorang lelaki hanya sendirian itu tidak baik. Maka Hawa diciptakan supaya dia menjadi penolong yang sepadan. Laki-laki dan perempuan, mereka menjadi suami dan istri, membentuk satu keluarga. Bagi Tuhan itu adalah hal yang baik. Di Amsal pasal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia berkenan, dan ia dikenan Tuhan. Nah, dilihat dari sisi laki-laki, dikatakan kalau kita mendapat seorang istri, kita ini mendapat sesuatu yang baik.
Dan kita ini dikenang Tuhan, disukai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saya kutip satu ayat lagi di Pengkhotbah pasal 4, 9, 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Perkawinan itu baik. Apa sebabnya? Karena berdua, suami dan istri, bisa saling menopang. Ya, terutama pada saat lemah, pada saat kekurangan, ya, pada saat terjatuh, sulit. Dua orang akan bisa saling menguatkan, ya, dan saling mengangkat dan menopang. Bapak Ibu, jadi kita mempunyai firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita bahwa menikah itu ada hal yang baik. Membentuk sebuah keluarga Kristen itu ada anugerah dan berkat Tuhan kepada kita. Yusuf dan Maria, mereka percaya apa yang Tuhan katakan. Jadi kita juga harus belajar dari mereka, beriman dan percaya apa yang Tuhan katakan. Apapun yang Tuhan katakan di dalam kitab suci, kita percaya bahwa itu sesungguhnya adalah kebenaran. Maka dalam hal pernikahan, kita juga percaya apa yang Tuhan katakan, bahwa itu adalah hal yang baik, dan kita bersyukur ya Tuhan juga memberikan kita sebuah keluarga, dan kita menjadi suami dan menjadi istri. Nah, selanjutnya kita juga melihat kualitas kehidupan rohani dari kedua pasangan muda ini, yaitu tentang ketaatan mereka. Yusuf dan Maria, karena mereka beriman, maka mereka patuh kepada apa yang Tuhan katakan, patuh kepada kehendak Tuhan. Dalam hal ini adalah apa? Untuk membawa bayi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ketika malaikat berbicara kepada Maria tentang hal ini, bagaimana Maria menjawab? Dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku, ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria, dia bilang, kalau memang Tuhan menghendaki dia menjadi alat Tuhan untuk membawa juru selamat datang ke dunia, dia bersedia. Ini adalah ketaatan. Mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, hal yang sama itu ternyata juga terjadi pada Yusuf. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan kita tahu cerita Natal ini, bahwa dia sesungguhnya telah mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pertunangan ini menjadi pernikahan. Jadi ketika mereka telah berbicara padanya, dia terima. Ya, waktu dia bangun, dia terima Maria sebagai istrinya. Nah, Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa bagi Maria dan bagi Yusuf untuk patuh kepada pimpinan dan kehendak Tuhan ini, sesungguhnya mereka harus membayar dengan harga yang mahal sekali. Dalam hal apa mereka harus membayar harga mahal ini? Kepatuhan ini akan membuat Maria itu dipandang hina. Dan bagi Yusuf, dia akan diremehkan. Karena yang satu, Maria,
menerima untuk mengandung sebelum berkeluarga. Dan Yusuf menerima untuk menjadi suami dari seorang perempuan yang sudah mengandung. Ya. Dalam masyarakat pada masa kita sekarang pun, hal demikian akan menjadi gosip yang sangat besar. Apalagi pada masa 2000 tahun lalu. Ya, ketika masyarakat masih sangat ketat di dalam kehidupan moral mereka. Tapi ketaatan itulah yang membuat Maria dan Yusuf bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Kehamilan di luar pernikahan itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat memalukan dan tidak dapat diterima secara moral. Dan seringkali membawa konsekuensi sosial, keluarga, dan potensi hukuman yang berat. Jadi kalau kita gali dari hukum Taurat, kita gali dari masyarakat pada masa tersebut, bagi Maria dan Yusuf, sesungguhnya untuk menerima, membawa bayi Kristus ke dunia ini, itu sesuatu hal yang akan membuat mereka itu sangat dipandang hina. Bapak Ibu tahu tidak? Bahwa di dalam hukum moral ya, atau hukum Taurat, hukum Musa, seorang perempuan yang belum menikah, lalu dia mengandung, itu ada masuk pada kategori kalau sama orang yang bukan suaminya, bukan tunangannya, itu adalah percabulan. Kalau sama calon suaminya, itu perzinahan. Ya. Dan hukuman di dalam kitab Taurat itu adalah hukuman mati dengan dilempari batu. Tapi pada masa Tuhan Yesus, pada masa abad pertama, karena mereka ini dikuasai oleh bangsa Romawi, dan hukuman mati itu tidak diperkenankan, tidak dilaksanakan oleh masyarakat Yahudi. Hukuman mati hanya bisa dilakukan oleh pemerintah Romawi. Tapi bagi Romawi, masalah kehidupan rumah tangga itu dianggap masalah masyarakat, masalah orang Yahudi sendiri. Jadi tidak patut dijatuhi hukum mati. Itulah sebabnya ya Maria itu terlepas dari hukuman mati karena dia mengandung. Tetapi dia akan mengalami banyak sekali penghinaan, pengucilan sosial, dikucilkan, ya tak bisa lagi dianggap, orang tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Dalam hal ini, ya dia harus bersyukur karena Yusuf tidak memilih menceraikan dia. Ya. Dan satu hal lagi, bisa saja terjadi bahwa dia akan diusir dari keluarga karena dianggap memalukan. Ya, pihak orang tuanya. Hal-hal demikian itu akan terjadi ya pada masa perjanjian baru ini. Tapi Maria, dia memilih karena Tuhan telah memintakan hal itu kepadanya, maka dia bilang, aku bersedia. Sekalipun dia tahu tak akan bisa dia menjelaskan kepada siapapun juga mengapa dia mengandung. Yusuf, mengapa Yusuf mau menerima Maria sebagai tunangannya ini menjadi istrinya? Dan kita semua berkata, ya karena dia mau patuh kepada perkataan malaikat.
Dan itu memang benar. Tapi dia juga akan menanggung beban. Orang akan berpikir, kenapa Yusuf masih juga mau menikahi Maria yang sudah mengandung? Ya, sangat mungkin karena dialah yang telah menghamili Maria. Walaupun statusnya ada status pertunangan, di mana mereka belum diperbolehkan untuk hidup bersama. Orang secara umum akan berpikir demikian. Itulah sebabnya mereka pikir Yusuf bersedia untuk menikahi Maria ini. Bapak Ibu tahu tidak? Di Yohanes pasal 8 ayat 41 ada satu ayat. Ini ketika Tuhan Yesus lagi berbicara dengan orang-orang Farisi. Mereka yang sangat membenci Tuhan Yesus. Sudah 30 tahun berlalu, orang Farisi ini masih mengingat Yesus. Mereka menganggap itu anak yang lahir dari perzinahan. Saya bacakan ayatnya. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Yesus bilang, kalian dalam kejahatan mereka. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Lalu orang-orang Yahudi ini jawabnya bagaimana? Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Ini sudah berapa tahun nih? Sudah 30 tahun, mungkin lebih, 31, 32. Tergantung kapan percakapan ini terjadi. Ketika Tuhan Yesus lagi berbicara dengan orang-orang Farisi, mereka tidak suka dengan Yesus. Mereka bilang kami tidak dilahirkan dari zina. Artinya apa? Kamu yang dilahirkan dari zina. Waktu sudah begitu lama. Tapi masyarakat pada tahu Maria itu hamil sebelum menikah. Anak zina. Dan ketika mereka begitu jengkel, begitu benci dengan Tuhan Yesus, mereka sengaja ucapkan kata ini untuk merendahkan dan menghina dia. Bagaimana dengan Yusuf? Bisa kita bayangkan bagaimana dengan Yusuf? Waktu dia menikahi Maria di tahun-tahun awal itu, semua orang tahu Yusuf entah dia sendiri yang telah berbuat salah atau dia itu bagi tak punya harga diri mau menikahi anak perempuan yang sudah mengandung. Jadi bagi Yusuf untuk melakukan apa yang diperintahkan malaikat kepadanya, bersedia taat, dia itu juga harus membayar dengan harga yang mahal. Reputasi seumur hidup tak bisa diperbaiki. Kecuali orang yang percaya Yesus memang dilahirkan oleh Roh Kudus, pekerjaan dari Tuhan. Tapi orang yang tak percaya, mereka selamanya akan memandang Maria adalah anak perempuan yang tak bermoral, dan Yusuf ada orang yang entah tidak bermoral juga, atau tidak mempunyai harga diri sebagai seorang lelaki. Tapi mereka, meskipun harga yang harus dibayar itu begitu tinggi, dan mereka patuh. Karena mereka tahu kebenaran. Dan mereka tahu Tuhan ingin mereka membawa peace ke dunia ini. Dan mereka terima untuk menjadi orang tua di dalam kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana hal ini bisa kita teladani bidang kehidupan rumah tangga kita? Kita harus memandang dan mau menikah. Tapi kita kan sudah menikah ya, semua sudah menikah. Nah,
kita semua harus memandang bahwa pernikahan itu hal yang baik menurut firman Tuhan, dan kita semua mau mensyukuri, berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita ini menikah dan kita ini sudah mempunyai suami atau istri. Saya mau kutipkan satu kesaksian dari John Calvin. Ya, bagaimana John Calvin memandang kehidupan pernikahannya. Nah, John Calvin itu kan bermula sebagai seorang Katolik, ya, seorang yang dipersiapkan untuk menjadi biarawan, tidak menikah sesungguhnya. Tapi setelah dia menjadi Kristen Protestan, dia memilih mengikuti ajaran Tuhan dan dia menikah. Jadi kita ingin tahu bagaimana John Calvin menilai pernikahannya. Ya, saya bacakan. John Calvin menikah untuk menegaskan bahwa perkawinan lebih baik daripada selibat. Selibatnya tidak menikah. Lalu dia mencari pendamping yang bisa mendukung dia di dalam pelayanannya. Istrinya itu bernama Idelith, ya, Idelith Stodeo de Boer, nama panjangnya. Tapi kalau mau ingat saja Idelith. Ketika istrinya ini meninggal, Calvin menulis apa kesan dia tentang istrinya ini. Dia bilang begini, duka saya, kesedihan saya, bukan duka biasa. Saya kehilangan sahabat terbaik dalam hidup saya. Seseorang yang jika ditentukan begitu, rela berbagi bukan hanya kemiskinan saya, tapi juga kematian saya. Selama hidupnya, ia adalah penolong setia di dalam pelayanan saya. Nah, jadi John Calvin, dia juga memandang bahwa perkawinannya dengan Idelith ada suatu berkat yang besar bagi dirinya. Suatu hal yang baik. Nah, sekarang bagi kita. Kalau di antara kita ada yang merasa menyesal dengan pernikahan kita, atau yang kecewa dengan suami dan istri kita, lalu berpikir alangkah lebih baiknya kalau dulu saya tidak menikah. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ini adalah pemikiran yang salah. Tuhan menghendaki kita menikah, dan kita telah menikah. Siapapun itu orangnya, ya kita telah menikah dengan dia. Kalau kita merasa kecewa, yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan perbaiki kekurangan suami atau istri kita. Kita komisionita dan pria, ya, jangan menyesal, tapi berdoa supaya Tuhan mengubahkan kita, dan kita juga berusaha untuk berubah. Karena itu adalah perkawinan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita syukuri, dan kita buat dia menjadi lebih baik. Yaitulah hal yang tepat bagi kita dalam memandang pernikahan kita. Lalu yang terakhir, kita melihat hubungan Yesus dan Maria itu ditopang oleh kasih sayang. Terutama dalam perjalanan dan dalam masa Maria melahirkan di palungan. Perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem oleh seorang perempuan muda, tapi hamil tua.
ini hanya bisa dijalani kalau ada kasih sayang dari suaminya. Kenapa? Karena itu adalah perjalanan yang sangat sulit. Saya jelaskan ya. Nazaret ke Bethlehem itu jaraknya adalah 145 km. Tahu tak berapa jauh itu? Kita dari sini ke Sekupang bolak-balik. Begitu, itu jauhnya. Ya. Berjalan kaki dan keadaan yang sulit, hamil tua, itu diperkirakan akan membutuhkan 4-10 hari. Tergantung seberapa jauh mereka bisa melangkah, seberapa sering Maria itu harus beristirahat. Karena pada saat hamil tua, kondisi itu tentu sangat tidak menyenangkan. Ya, dan juga sesungguhnya adalah sangat berbahaya karena bisa terjadi kontraksi dini, ya, bisa merasa lelah, ya ekstrim, banyak hal bisa terjadi. Perjalanan itu meliputi bukit-bukit yang curam di daerah Samaria dan Yudea, dan juga lembah sungai yang suhunya bisa sangat panas di daerah Sungai Yordan. Dan ketika mereka mau naik ke Bethlehem itu ketinggiannya adalah 776 meter. Kota Batam ketinggiannya hanyalah 20 sampai 38 meter. Titik tertinggi, apakah itu Vista, saya tidak tahu, tapi titik tertinggi hanya 160 meter. Tapi Bethlehem 776 meter. Berarti perjalanannya menanjak terus tuh. Menanjak terus. Tentulah Maria tidak berjalan kaki. Tradisi mengatakan dia naik seekor keledai. Tapi naik keledai juga bukan satu hal yang sangat nyaman. Ya, keledai kan goyang-goyang juga. Apalagi hamil tua. Jalan menanjak. Itu perjalanan yang sangat sulit. Jadi bagaimana Maria bisa kuat menyelesaikan perjalanan yang sulit ini? Kita percaya itu banyak sekali membutuhkan penghiburan dari Yusuf. Mendorong supaya dia bisa lanjutkan perjalanan ini. Ketika mereka sampai di Bethlehem, ternyata juga tidak bisa mendapatkan tempat istirahat. Kalau kita dalam perjalanan yang panjang, yang begitu melelahkan, kita begitu rindu ya dapat sebuah kamar, lalu kita bisa mandi air panas, lalu kita pergi tidur. Nah, itu harapan kita sekali. Tapi ternyata di akhir perjalanan, Maria tidak mendapatkan itu. Bethlehem, kota yang sangat kecil. Diperkirakan ya, bahwa pada masa itu, Bethlehem itu hanya ada sekitar 700 keluarga. Firman Tuhan mengatakan, ketika mereka tiba di situ, tidak ada tempat penginapan untuk mereka. Dan kita bertanya, kenapa tidak ada penginapan? Kalau Batam kan banyak sekali penginapan. Ya, di mana-mana ada hotel, ada hotel Melati, hotel Bali, semua ada banyak sekali. Kenapa Bethlehem tidak ada? Nah, di dalam firman Tuhan ada dua kata ya, yang di Alkitab diterjemahkan sebagai penginapan. Yang pertama itu kata lumah.
kataluma. Kataluma itu sebetulnya adalah ruang untuk tamu dalam rumah kita. Kata yang satu lagi, Bandokeion. Bandokeion adalah penginapan komersil, dalam arti hotel, seperti yang kita paham pada saat ini. Di dalam kitab Injil Lukas yang disebut kata yang dipakai adalah kataluma. Kota itu tak mempunyai hotel komersial. Karena penduduknya hanya 700 keluarga, begitu kecil. Yang ada hanyalah kataluma. Dan kata lain, yang ada hanyalah ruang atau kamar tamu dalam rumah kita. Rumah orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus itu biasanya adalah apa? Rumah panggung. Ya, rumah panggung. Mereka tinggal di atas. Dan bentuknya adalah studio. Tahu kan studio? Buka pintu, plong, gitu aja. Lalu kadang-kadang di sampingnya mereka buat satu kamar. Nah itulah kataluma. Tuhan Yesus waktu mau lahir, tak ada kataluma untuk dia. Apa sebabnya? Karena orang-orang pada pulang kampung untuk sensus. Bukan hanya Maria dan Yusuf yang pulang kampung. Semua orang yang dari Bethlehem, mereka juga pulang kampung. Jadi masing-masing keluarga, masing-masing rumah, itu sudah punya tamunya. Dan sangat mungkin karena mereka berjalan lebih lambat, maka ketika mereka sampai, keluarga-keluarga mereka, ruang tamunya sudah dipakai orang lain. Jadi tidak ada kamar. Itulah sebabnya. Kalau kita bertanya, kenapa tidak diterima saja di ruang studio itu? Kan bisa kan? Betul tak? Kan di ruang studio, ayah, ibu, anak kan semua tidur di situ. Kenapa? Kenapa tak bisa diterima? Maria udah tidur di situ. Supaya dia juga bisa melahirkan di situ. Bapak Ibu tahu tidak apa sebabnya? Karena dalam hukum Taurat, seorang perempuan yang melahirkan, itu gak ada mengeluarkan darah. Perempuan itu akan dianggap najis. Najis selama 40 hari. Dan orang yang bersentuhan dengan dia menjadi najis juga. Nah, najis bagi orang Yahudi itu masalah besar. Karena najis itu hanya bisa ditahirkan atau disucikan melalui korban bakaran. Banyak sekali kesusahannya. Itulah sebabnya taat keluarganya itu tidak mau terima dia tinggal di dalam kamar studio mereka itu. Ya untuk menghindari nanti kalau dia melahirkan, mereka resiko menjadi najis. Tapi keluarga tetap ada keluarga. Maka mereka tawarkan dia rumah panggung, di bawahnya kan ada tempat terbuka lah. Dengan lantai ke tanah. Karena disitulah malam hari mereka membawa masuk kambing domba mereka. Disitulah hewan ternak mereka malam itu dijaga, dilindungi. Dari situlah ada palungan. Satu kotak dari batu. Di tengah-tengahnya ada lubang. Biasa mereka kasih rumput di situ. Untuk makanan kambing ternak mereka. Jadi itulah yang mereka tawarkan kepada Maria. Tak ada tempat. Maka kalau kamu mau, ya di kandang ini. Dan Maria tentu tidak punya pilihan. Dan dia terima, dan dia menginap di situ. Dan disitulah dia melahirkan. Anaknya dibalut dengan lampin, lalu ditaruh di dalam palungan. Saya pikir ya, tidaklah mudah bagi Maria untuk melahirkan anaknya di kandang binatang. Dan harus menempatkan bayinya di dalam palungan. Daripada taruh di lantai tanah.
Jadi taruhlah di palungan. Dan kondisi seperti ini, penghiburan dari Yusuf itulah yang akan menolong dia. Ya, supaya dia bisa menerima bahwa itulah situasinya ketika dia harus melahirkan. Jadi kita melihat kehidupan keluarga yang muda ini, kasih sayang yang menolong Maria bisa menyelesaikan perjalanan yang begitu panjang sampai ke Bethlehem. Dan kasih sayang juga yang menolong dia, ya supaya hatinya bisa menerima untuk bersalin anak yang pertama di tempat yang begitu tak diharapkan. Nah, dari sinilah kita belajar juga satu hal untuk kehidupan rumah tangga kita, suami dan istri. Kasih sayang. Ya. Kasih sayang itulah yang bisa menolong satu sama lain. Kasih sayang dibutuhkan terutama pada saat susah. Ya. Pada saat kita sakit, pada saat kita miskin. Nah, dalam keadaan yang sulit itulah kita itu harus lebih memperhatikan suami atau istri kita. Karena itulah waktunya dibutuhkan kasih sayang. Nah, jadi Bapak Ibu, keluarga di palungan ini, Yusuf dan Maria, di malam Natal, membawa juru selamat kita ke dunia ini. Walaupun mereka adalah pasangan yang sangat muda, tapi mereka menolong kita untuk belajar bagaimana beriman, percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Bagaimana kita patuh atau taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Hidup dengan kasih sayang mengajar kita pada saat yang susah kita saling menguatkan. Jadi kisah Natal ini kiranya bisa meneguhkan dan menguatkan semua keluarga kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkatilah semua keluarga yang terwakili di sini, supaya di dalam segala hal yang Engkau ajarkan, kami akan beriman dan percaya. Kami juga akan patuh, dan kami akan hidup dengan kasih sayang di dalam rumah tangga kami. Tuhan, kuatkanlah kami semua. Berkatilah semua keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.